Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ya. Materi kita masih terkait dengan fungsi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fungsi logaritma. Ya, fungsi logaritma. Ya. Ya. Sederhananya, ya logaritma itu kebalikan atau inverse dari operasi perpangkatan, ya, eksponen. Ya. Kalau kita menjawab pertanyaan angka B harus dipangkatkan berapa agar hasilnya menjadi angka X. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Ya, B dipangkat Y sama dengan X. Maka bentuk logaritmanya seperti ini. Log BX sama dengan Y. Ya, artinya ya B dipangkatkan Y, hasilnya adalah X. Ya. Perhatikan ya, di mana B itu adalah basis atau bilangan pokok. Ya, syaratnya B itu besar dari 0 dan B tidak boleh 1. Kemudian nomor rumusnya adalah X, ya X-nya itu besar dari 0. Kemudian nilai logaritma yaitu Y, ya dia adalah pangkat, ya bisa bilangan apa? Bisa bilangan apa saja. Ya. Kemudian fungsi logaritma. Ya. Fungsi logaritma adalah fungsi yang memasukkan variabel bebas X ke dalam nama rumus logaritma. Ya, ini fungsi logaritma, yaitu fx sama dengan ya log bx, di mana ya domain nilai x yang diizinkan adalah x besar dari 0 atau x positif. Ya. Ya, aturan apa saja yang terkait dengan logaritma? Ya, ini berlaku untuk semua basis, ya. Ya, atau bilangan pokok B. Ya, B-nya positif dan B-nya tidak sama dengan 1. Ya, dan nomor X dan Y, X-nya besar dari 0 dan Y-nya besar dari 0 atau keduanya positif. Ya. Ya, untuk log B1 sama dengan 0, ya pangkat berapapun selain 0 jika dipangkatkan 0 hasilnya selalu 1. Kemudian log BB sama dengan 1, ya. Pangkat berapapun jika dipangkatkan 1 hasilnya adalah ya bilangan itu sendiri, ya. Jadi kalau dipangkatkan 0 selalu 1, adapun bilangan yang jika dipangkatkan 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Ya. Kemudian logaritma dari perkalian itu bisa kita pecah menjadi penjumlahan, ya. Seperti log X kali Y itu bisa menjadi log X tambah log Y. Kemudian kalau pembagian ya bisa dipecah menjadi bentuk pengurangan, ya, log X per Y sama dengan log X kurang log Y. Kemudian kalau berpangkat, ya maka pangkatnya itu bisa turun menjadi ya pengali di depan, ya, menjadi pengali di depan, ya. Ini N ya menjadi pengali di depan, ya. Kemudian ya untuk pangkat numerus N dan pangkat basis M ini bisa menjadi pembagi di depan, ya. Perhatikan ini N dan M-nya ini ya bisa menjadi pangkat, ya bisa menjadi pengali di depannya, ya pangkatnya itu N per M, ya. Ya awalnya N itu adalah pangkatnya X dan M itu pangkatnya basisnya, maka bisa menjadi pengali di depan, ya, dengan meletakkan N sebagai pembilang dan M sebagai penyebut. Ya, kemudian yang ketujuh, ya kita bisa mengubah basis logaritma dari B menjadi C, ya, dengan cara ya membaginya, ya, biasanya hanya memiliki basis 10 atau ya. Jadi X dan B ini bisa diubah basisnya menjadi log C, ya, dengan membagi X
log X per log B dengan basis C, ya. Ya, kita masuk ke contoh, ya. Untuk aturan perkalian, ya, jika diketahui log 2 sama dengan 0,301, ya, log 3 sama dengan 0,477, ya di sini basis yang digunakan adalah basis 10. Yang ditanyakan adalah log 6. Log 6 itu kita bisa urai menjadi log 2 kali 3, ya. Ya. Log 2 kali 3 ini bisa kita pecah menjadi penjumlahan log 2 ditambah log 3. Masukkan nilai lognya, log 2-nya, kemudian masukkan nilai log 3-nya, yaitu 0,301 tambah 0,477, hasilnya 0,778. Baik, kita lanjut untuk contoh kedua, ya, aturan pangkat. Ya, di sini hitunglah nilai dari log 16, ya, dengan basis 2. Ya, kita tahu bahwa 16 itu kita bisa ubah menjadi bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 4. Kita ubah log 2, ya, log 16 basis 2 sama dengan log 2 pangkat 4. Ya, ini pangkatnya bisa pindah ke depan, ya. Ya. Jadi log 2, ya, dengan basis 2 itu nilainya 1. Ya. Berdasarkan sifat yang ini, ya. Sifat yang kedua. Ya. Hasilnya log 16 itu adalah 4, ya. Jadi log 16 sama dengan 4, yaitu log yang dengan basis 2, yang berarti 2 pangkat 4 itu adalah 16. Ya, kemudian grafik fungsi logaritma. Ya. Untuk fungsi logaritma ini, ya, kurvanya, ya, itu selalu memotong sumbu X di titik 1,0, ya. Karena log 1 itu sama dengan 0 setiap bilangan B, kalau kita pangkatkan 0 hasilnya 1. Ya, kurva fungsi logaritma juga, ya, terus mendekati sumbu Y, ya, terus mendekati sumbu Y tapi tidak pernah menyentuh, ya. Ya, ya, sumbu Y itu adalah asimtot tegak. Ya, jadi demikian gambaran dari fungsi logaritma. Ya. Contohnya di sini ada fungsi fx sama dengan log x basis 2. Ya. Untuk domainnya, ya, semua bilangan X tentunya besar dari 0, ya. Ya, karena logaritma tidak terdefinisi untuk X kurang atau sama dengan 0, ya. Ya. Untuk daerah hasil, ya, tentunya semua bilangan real. Ya, ini daerah hasilnya, ya. Semua bilangan real. Ya, mencakup bilangan bulat, ya, dan seterusnya. Bilangan asli dan seterusnya. Asimtot tegak, yaitu garis X sama dengan 0, ya, sumbu Y. Grafik akan mendekati garis atau sumbu Y tetapi tidak akan pernah menyentuhnya. Ya, titik kuncinya bahwa grafik selalu titik 1,0, ya. Ya, langkah-langkah untuk menggambar grafik, ya, untuk contoh fx sama dengan log X dengan basis 2, ya, kita membuat dulu tabel nilainya, ya, untuk memudahkan, ya. Untuk berapa nilai X-nya, kita dapatkan nilai fx atau nilai Y-nya, ya. Ya, perhatikan tabelnya, yaitu, ya, untuk nilai X-nya kita coba masukkan, ya, ya, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8. Ya. Ya, kita masukkan ke dalam fungsinya, ya. Untuk nilai X 1/4, ya, kita dapatkan nilai fx, ya, nilai fx itu nilai Y, ya. Ya, kita dapatkan untuk nilai X sama dengan 1/4, kita dapatkan fx atau nilai Y-nya adalah min 2. Jadi titiknya adalah, ya, 1/4, min 2. Kemudian nilai X-nya 1/2, ya, titiknya 1/2, min 1. Untuk X-nya 1, ya, log-nya, untuk atau nilai Y-nya, ya, log 1 sama dengan 0, ya.
Jadi ini titiknya 1,0. Untuk x-nya 2, ya titiknya 2,1. Untuk nilai x 4, ya kita masukkan ke dalam fungsinya, ya dapatkan nilai y-nya 2. Jadi titiknya 4,2. Kemudian nilai x 8, ya kita dapatkan nilai y 3. Artinya titiknya adalah 8,3. Ya, titik-titik ini, ya kita akan plot di koordinatnya, ya di bidang kartesius, ya. Semua titik-titik koordinat tersebut kita akan gambar di bidang kartesius, ya. 4,-2, 2,-1, 1,0, 2,1, 4,2, dan yang terakhir 8,3. Ya. Setelah kita peroleh titik-titiknya, kita gambar bidang kartesiusnya, ya. Kemudian titik-titiknya itu kita hubungkan, ya. Di sini perlu diketahui bahwa ya kurvanya itu terus menurun ke bawah dan sangat dekat dengan asimtot x, ya di sebelah kiri, dan terus menanjak perlahan ke kanan tanpa batas, ya. Perhatikan untuk basis, ya ada catatan penting untuk basis besar dari 1, ya seperti ini. Kurva akan menanjak dari kiri ke kanan, ya dia monoton naik. Ya, adapun nilai basis antara 0 sampai 1, ya misalnya ini, ya log x basis 1/2, maka kurva akan menurun dari kiri ke kanan, ya fungsi monoton tuh turun, ya. Tapi di soal tadi, ya basisnya adalah yaitu 2, ya tadi, ya basisnya 2, maka ya kurva akan menanjak dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan. Jadi seperti ini, ya. Ini adalah kurva dari log 2x, ya. Fx sama dengan log 2x, ya. Jadi seperti ini grafik dari fungsi logaritma, ya. Perlu diperhatikan basisnya, ya. Apakah dia besar dari 1 atau antara 0 sampai 1. Baik, saya kira cukup. Ya, saya kira cukup pembahasan kita, ya, penjelasan ringkas tentang fungsi logaritma. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.